Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, diberi kelapangan hati, diberi keringanan atau ringan langkah kaki, sehingga kita bisa kembali bertemu di Masjid Namira Lamongan yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke Masjid Namira ini dicatat oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, keluarga besar beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang berada di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus yayasan Masjid Namira dan pengurus takmir Masjid Namira. Semoga apa yang panjenengan upayakan semuanya demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan kisah secara, mohon maaf sebelumnya, secara garis besar sahabat-sahabat sudah banyak yang disampaikan, tapi masih ada yang belum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelipkan sebuah kisah yang kisah ini sering disampaikan, tapi perlu diingatkan kembali, lalu kita akan keluarkan faedah-faedahnya, pelajaran-pelajarannya, ibroh-ibrohnya, sehingga kita bisa menjadikan kisah tersebut panduan hidup, bahwa dalam kisah itu ada hikmah-hikmah, yaitu kisah tentang wafatnya paman Nabi. Kisah wafatnya paman Nabi ini banyak pelajaran yang bisa dipetik, nanti akan saya uraikan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama sepakat akan kesohihan hadis berikut ini. Silakan disimak baik-baik karena banyak pelajaran di dalamnya. An Sa'id ibn al-Musayyib an abihi radhiyallahu anhu maqal. Dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari ayahanda beliau berkata, perhatikan baik-baik. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, ketika Abu Talib hampir mati, didatangi kematian, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjenguk pamannya. Rasulullah datang kepada paman beliau yang sedang di ujung kehidupan.
Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ketika Rasulullah nyampe di rumahnya Abu Thalib, ternyata Rasulullah sudah kedahuluan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dua-duanya orang kafir kala itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya. Pamannya sudah kritis, hampir wafat. Tapi Nabi tidak berputus asa. Nabi berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat nanti pada hari kiamat aku akan membelamu di sisi Allah. Ucapkan paman kalimat tauhid la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti di hari kiamat aku akan berhujjah membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka ucapannya Rasul itu langsung disaut sama Abu Jahal. Ditukas, disaut sama Abu Jahal. Abu Jahal berkata, dan juga teman satunya tadi, "Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu, terus kamu tinggalkan ikut ajarannya Muhammad? Bingung. Abu Thalib ini bingung. Ikut Nabi Muhammad, ponakannya sallallahu alaihi wasallam, ataukah ikut ajaran nenek moyangnya, ajaran bapaknya, mbahnya, buyutnya, ajaran jahiliyah? Bingung. Ikut ponakanku apa ikut nenek moyangku? Bingung. Ikut Islam apakah ikut ajaran penyembahan berhala? Bingung. Ketika bingung diulangi lagi sama Nabi, "Paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Ucapkan paman la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti pada hari kiamat aku akan berhujjah membelamu di depan Allah. Disaut lagi sama siapa? Abu Jahal. "Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran leluhurmu? Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bingung. Terus akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati memilih agamanya Abdul Muttalib. Enggak ikut Nabi. Mati dalam keadaan memilih agamanya Abdul Muttalib. Mati. Ketika mati Rasulullah sedih. Karena fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Enggak mau ngucap la ilaha illallah, wafat. Maka Rasulullah bersedih dan Rasulullah berkata, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah paman, aku akan senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah untukmu paman. Selama aku tidak dilarang, aku akan mendoakanmu terus-terusan paman. Supaya Allah mengampuni dosamu. Saking senengnya Nabi sama pamannya, karena pamannya ini kan yang ngeramut Nabi sejak Nabi masih kecil. Nanti saya ceritakan itu. Maka Nabi berkata, "Wahai paman, aku akan mendoakanmu memohon ampunan kepada Allah agar dosamu diampuni selama aku tidak dilarang." Langsung turun ayat dari langit. Turun ayat dari langit, Rasulullah ditegur Allah. Surat At-Taubah ayat 113. "Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi ataupun orang-orang beriman mendoakan ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, kepada orang-orang yang musyrik, walau kanu
uli kurba, meskipun mereka adalah sanak kerabat, keluarga terdekat. Gak bisa, Nabi gak bisa dan gak boleh memohonkan ampunan untuk orang yang jelas-jelas mati di atas kesyirikan. Kemudian turun ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 56. Surat berapa tadi? Surat berapa? Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad gak bisa memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai. Selesai hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum saya jelaskan kira-kira alur ceritanya tadi jelas nggih? Bapak Ibu tolong sampean jawab. Jelas nggih? Jelas. Jadi Rasulullah itu sedih gak bisa membawa pamannya, menyelamatkan pamannya dari api neraka. Sedih Rasulullah itu. Nah, perhatikan, sebelum saya jelaskan kepada panjenengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Perhatikan. Tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad tadi ketika Abu Thalib hampir wafat, kan didatangi Nabi, gini betul? Pengen Nabi nyelamatkan pamannya. Padahal, perhatikan baik-baik, padahal di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 18 dikatakan. Surat apa tadi? An-Nisa 18 dikatakan. Perhatikan, ini butuh konsentrasi loh ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah tobat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dikatakan tobat orang yang melakukan maksiat sampai ketika hampir wafat kemudian dia mengatakan inni tubtul an, aku tobat sekarang. Kata Allah, ini bukan tobat. Dan lafadznya sama, idza hadara ya ahadahumul maut. Jadi tadi kan dikatakan ketika Abu Thalib hampir wafat, Nabi datang mengajak untuk masuk Islam. Tapi menurut surat An-Nisa ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Bukan tobat orang yang melakukan kejelekan, tiba-tiba hampir wafat, baru ngomong aku tobat sekarang. Kata Allah, bukan tobat ini. Pertanyaannya, ini kelihatannya kontradiksi apa enggak? Kelihatannya loh. Kelihatannya kontradiksi no mboten? Oh, nek menurut surat An-Nisa ayat 18, gak tobat wong nek nglakoni maksiat, sakjek uripe hampir wafat, baru ngomong aku tobat saiki. Jari Allah duduk tobat iku. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW ketika Abu Thalib kehadiran wafat, kehadiran kematian, kok diajak Nabi? Bagaimana cara mengkompromikan dua dalil ini? Sebelum saya lanjut bisa dipahami kira-kira? Sakit nggih? Nah, gimana komprominya? Nah, Nabi ki wong wis hampir mati kok didakwai. Padahal menurut surat An-Nisa ayat 18 percuma. Kan ngoten toh gampangane nggih. Gimana cara mengkompromikannya? Jalan komprominya ada dua. Yang pertama itu kekhususan Abu Thalib. Yang kedua, Nabi gak berkata, paman ucapkan la ilaha illallah, kamu masuk surga. Nabi gak ngomong gitu. Tapi Nabi mengucapkan apa?
ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan apa? Membelamu. Masih diusahakan Nabi. Masih diusahakan Nabi. Itu maksudnya. Jadi enggak bertentangan. Kemudian tadi kan dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad dalam surat Al-Qasas ayat 56, kamu wahai Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ayat ini meniadakan kalau Nabi bisa memberi hidayah. Betul? Padahal dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain Allah surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Loh, kok kayak bertolak belakang ini? Tergambar masalahnya? Saya ulangi ya. Menurut surat Al-Qasas ayat 56, Nabi enggak bisa memberi hidayah. Engkau Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai. Tapi dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kan koyok-koyoke kontradiksi, ngoten nggih? Leres, tapi sebenarnya ndak. Para ulama menjelaskan, iki nek gak ngaji dikira tabrakan, padahal ndak. Kata para ulama hidayah itu ada dua. Kata para ulama hidayah ada berapa? Dua. Yang pertama hidayatut taufiq. Hidayah taufik. Itu hanya Allah yang bisa. Guru enggak bisa, Rasul enggak bisa, kiai enggak bisa. Itu hidayah taufik namanya. Yang nomor dua hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah irsyad, arahan, petunjuk, bimbingan. Ini Nabi bisa. Jadi enggak bertolak belakang karena memang hidayah ada dua. Berarti surat Al-Qasas ayat 56, engkau Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Berarti hidayah apa maksudnya di situ? Taufik. Adapun dalam surat Asy-Syura ayat 52, engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa tadi? Loh, selali. Hidayah al-irsyad, petunjuk, arahan, bimbingan. Oke, sudah selesai. Sekarang pelajaran-pelajaran dari hadis yang saya baca tadi. Jadi Rasulullah datang ke Abu Thalib ketika Abu Thalib sedang hampir wafat. Ya, kritis, sakaratul maut. Maka Nabi berkata, paman ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat aku akan membelamu pada hari kiamat. Omongannya Nabi ditukas, disaut sama siapa? Abu Jahal. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran leluhurmu, nenek moyangmu, bapakmu? Bingung Abu Thalib ini. Akhirnya di akhir hayatnya lebih memilih agamanya bapaknya Abdul Muthalib. Nabi sedih. Nabi berkata, aku akan mendoakanmu paman agar Allah mengampuni dosamu paman selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat surat At-Taubah ayat. Halo. Yang ini gak ditulis. Ustadz jerit-jerit kono sing nulis. Ini sinduk kene lho wis lali, ndane nek wis nyekel sandal metu. Enggak ditulis kok. Nah, surat pinten? At-Taubah 113, enggak boleh seorang nabi ndongakno wong mati dalam keadaan kafir, enggak oleh. Terus turun ayat lagi surat Al-Qasas ayat pinten? 56, awakmu Muhammad gak iso ngekei hidayah marang wong sing kon senengi. Ngoten. Riwayat Bukhari Muslim. Sampun mantun. Sekarang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Insya Allah mboten lami nih. Nah, pelajaran pertama sampean tulis dari kisah tadi. Pelajaran pertama istihbab ziyaratil marid wa in kana kafiron. Bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit.
Itu pelajarannya itu. Bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Boleh, tidak apa-apa. Jadi begini nggih, Abu Thalib ini kan merawat Nabi sejak Nabi umur pinten? Tolong dijawab. Nabi itu dereng lahir, ketika Nabi masih di kandungan, itu ayah beliau sudah wafat. Betul? Berarti belum lahir Nabi itu sudah yatim. Belum lahir Nabi itu sudah yatim. Umur 6 tahun ditinggal, jadi umur bayi itu Rasulullah itu enggak sama ibunya. Rasulullah itu diasuh oleh ibu susu. Ibu yang nyusui Nabi, namanya Halimatus Sa'diyah. Kan 2 tahun idealnya orang nyusui itu, betul nggih? Lah ternyata 2 tahun itu Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam keberadaannya di kampungnya Halimah itu membawa berkah. Di sukunya Halimah itu, jauh dari kota Mekah. Semenjak ada Nabi itu berkah rumah tangganya. Akhirnya Halimah Sa'diyah ini ketika umur 2 tahun, waktu penyapian datang ke Mekah. Minta izin ke Nyonya Aminah, ibunya Nabi. Wahai Nyonya Siti Aminah, tolong Muhammad ini sama aku saja. Kalau di Mekah khawatir kena wabah penyakit, sudah biar tumbuh berkembang di lembah, udaranya bagus, bahasa Arabnya fasih. Nah, Aminah setuju, tidak apa-apa sampean bawa dulu. Sampai Nabi umur 4 tahun terjadi peristiwa besar. Apa itu? Pembelahan dada, datang malaikat membedah dadanya Rasul. Disaksikan bocah cilik-cilik, saudara sesusuannya Rasul. Lihat Rasulullah dibedah, bocah cilik ini lari semuanya ke ibunya. Wahai mama Muhammad mati. Maka Halimah ini khawatir, takut kalau ada apa-apa kan dimarahi Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Keluarganya Rasul. Halimah datang, Rasulullah sudah pucat badannya. Ya akhirnya takut Halimah ini kalau ada apa-apa, umur 4 tahun dikembalikan ke Siti Aminah. Sehingga umur 4 tahun Rasulullah balik ke kota Mekah. 4 tahun bersama ibunya Siti Aminah. Disayangi, dicintai, luar biasa cintanya Siti Aminah ini. Sampai Nabi umur 6 tahun. 6 tahun Rasulullah diajak ibunya pergi ke Medina ziarah kuburnya Abdullah ayahnya. Paham nggih? Ke Medina kan ke utara. Pulang dari Medina, pulang ke selatan ke Mekah. Antara Mekah dan Medina di tengah-tengah ada tempat namanya. Di tempat itulah Siti Aminah wafat. Siti Aminah apa? Wafat. Jadi Rasulullah yatim piatu umur pinten? 6 tahun. Ya SD kelas 1 lah kurang lebih. SD kelas 1 Rasulullah ditinggal wafat bapak ibu. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Namanya siapa kakeknya ini? Abdul Muthalib, disayangi luar biasa. Dicintai, disayangi luar biasa. Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu punya tempat di pelataran Ka'bah. Gak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya tempat khusus. Ketua suku kan, duduk di situ, itu anak-anaknya itu mengelilinginya. Ini tempat khusus. Nah Rasulullah kecil main-main duduk di tempat itu. Paman-pamannya narik. Pamannya Nabi itu banyak loh. 10 lebih pamannya Nabi itu. Ya, nanti Nabi umur 40 tahun. Pamannya yang hidup cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Tapi ketika Nabi masih bocah. Pamannya Nabi masih penuh. Banyak. Semua cinta Nabi, gak ada yang benci. Gak ada orang benci Nabi itu. Orang itu benci Nabi nanti ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid. Sebelumnya enggak ada orang benci sama Nabi. Semua cinta sama Nabi. Lah Rasulullah ini kecil duduk di tempat khusus miliknya siapa tadi? Abdul Muthalib. Dicegah sama paman-pamannya, jangan ponakanku, jangan di sini nak. Ini milik mbahmu, enggak boleh.
Waktu ditarik-tarik begitu datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata, biarkan. Biarkan cucuku di situ. Diajangi ombo jare wong Jawa. Akhirnya cucunya Rasulullah duduk di tempat itu, datang Abdul Muthalib memangku Rasulullah dilus-elus. Paman-pamannya Nabi mengelilingi. Abdul Muthalib berkata, sesungguhnya cucuku ini nanti memiliki perkara yang sangat besar. Dan itu terbukti. Itu terbukti omongan itu. Sampai sampai Abdul Muthalib, sampai Nabi umur 8 tahun. Tadi kan 6 tahun dah. Sampai Nabi umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Lah 8 tahun ini Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib teken wasiat atau berwasiat, nanti kalau aku mati tolong nanti yang merawat, yang ngasuh, yang ngopeni cucuku ini adalah Abu Thalib. Padahal anak-anaknya Abdul Muthalib atau paman-pamannya Nabi itu sangat banyak sekali. Bibi-bibinya Nabi juga sangat banyak sekali. Bukan banyak loh, banyak. Ya, itu isim tafdil menurut orang Jawa. Ya, ngerti isim tafdil? Hiperbola. Ya. Jadi banyak, tapi Abu Thalib yang ditunjuk oleh Abdul Muthalib. Nanti kalau aku mati Abdul Muthalib yang jaga cucuku ini. Pertanyaannya, kenapa kok Abu Thalib? Kok tidak Hamzah? Kok tidak Abbas? Kenapa kok tidak Haris? Kenapa kok tidak Abu Lahab? Kenapa tidak Abu Thalib? Kenapa tidak Atika? Kenapa tidak Sofia? Kan banyak itu, saudaranya Abdullah itu banyak. Abdullah kan ayahnya Nabi, punya saudara banyak. Tapi yang dipilih kok Abu Thalib? Abu Thalib maksud saya. Kenapa Abu Thalib? Kok gak yang lain? Ada yang tahu jawabannya? Kajian ini kalau tak sampai nggak tahu 3 tahun yang lalu apa berapa, ya di tempat ini juga. Kenapa? Ibu-ibu, kenapa kok Abu Thalib? Kok tidak Abu Lahab? Kok tidak Hamzah? Kok tidak Abbas? Kok tidak Al-Haris? Kok tidak Atika? Kok tidak Sofia? Karena bibi-bibinya Nabi banyak, paman-pamannya Nabi banyak. Kenapa kok Abu Thalib? Halo? Karena Abu Thalib sama Abdullah ayahnya Nabi itu sekandung. Karena Abdul Muthalib itu bojone akeh. Lah kebetulan emake Abdullah, mbek emake sapa? Abu Thalib podoi berarti paman sekandung, begitu loh. Setelah itu Abu Thalib ini sayangnya luar biasa sama Nabi. Iki tak critakno gak mari-mari. Intine Abu Thalib ini sayang sama Nabi. Nah, Abu Thalib itu bukan orang kaya, orang miskin, tapi sangat cinta sama Nabi. Wis dianggap anaknya dewe. Bahkan Rasulullah lebih diutamakan daripada anak kandungnya, karena dia memegang wasiatnya Abdul Muthalib. Sampai Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Turun ayat dari langit, wa andir ashiratakal akrobin. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka seluruh Bani Hasyim dikumpulkan Nabi. Paman-pamannya Nabi semuanya, paman, ponakan, misanan dikumpulkan semua. Nabi berkata, sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah khusus untuk kalian dan untuk masyarakat umum pada umumnya. Katakan la ilaha illallah. Langsung disaut sama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan hadis sau'ah. Ini aib keluarga. Segera pegang tangannya keponakan kita ini sebelum dia dibunuh oleh bangsa Quraisy. Omongannya Abu Lahab ini langsung disaut sama Abu Thalib. Wallahi wahai ponakanku, alangkah percayanya aku dengan ucapanmu. Alangkah senangnya aku dengan apa yang kamu sampaikan. Berdakwalah, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak akan ada orang yang berani menyakitimu. Hanya saja aku gak ikut agamamu. Aku gak bisa ninggalkan agamanya Abdul Muthalib.
Sampai Nabi umur 50 tahun. Ya itu ceritanya panjang, dibelani Abu Thalib gak karu-karuan itu. Sampai Rasul mengatakan orang kafir Quraisy gak bisa ngelukai aku sampai wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu wafat Nabi umur 50 tahun. Baru itu Nabi dilempari batu, Nabi disakiti fisiknya setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi saya mau tanya, jasanya Abu Thalib sedikit atau banyak? Banyak. Sehingga ketika Abu Thalib ini sakit keras, Rasulullah sangat pingin ini pamannya masuk Islam. Rasulullah pingin banget pamannya ini selamat dari azab api neraka. Makanya Rasulullah semangat datang ke rumah pamannya. Begitulah ya. Kembali ke materi. Pelajaran pertama adalah bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Dengan niatan mendakwainya. Boleh itu ya. Jadi kalau sampean punya tetangga sakit boleh sampean jenguk. Tetangga kafir maksud saya. Tetangga kafir non muslim, Kristen boleh dijenguk, enggak apa-apa. Ya itu urusan muamalah bukan urusan ibadah, jadi boleh. Pelajaran nomor 2. Nggih, nomor 2 nggih. Pelajaran nomor 2. Ahammiyatu da'watil aqarib. Pentingnya mendakwai keluarga. Pentingnya apa? Mendakwai keluarga. Rasulullah semangat mendakwai keluarga. Lan jenengan nggih ngoten nek duwe ibu kok dereng salat, ya sampeyan ajari salat. Perhatikan saya nggih, bakti kepada orang tua yang paling bakti adalah, saya ulangi ya, bakti yang paling bakti adalah mengantarkan hidayah untuk kedua ibu bapak kita. Enggak ada bakti melebihi itu. Enggak ada. Ada anak pulang-pulang ngasih orang tuanya 20 juta. Sama ada anak pulang-pulang ke rumah ngajari ibunya wudu. Nelateni ibunya sholat. Nelateni ibunya pakai jilbab. Ini lebih bermanfaat daripada 20 juta tadi itu. Tidak ada bakti yang lebih tinggi dari mengantarkan hidayah kepada ibu bapak kita. Makanya yang punya bapak, punya ibu yang belum sholat, itu semangat mendakwainya. Punya kakak belum sholat, harus semangat mendakwainya. Rasulullah itu orang yang sayang dengan keluarga. Ya, itu pelajaran nomor berapa? 2, pentingnya mendakwai keluarga. Nomor 3. Oke, nomor 3 dah. Nomor 3, al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan itu enggak hilang karena kekafiran. Pelajaran nomor 3 nggih. Al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan itu tidak hilang karena kekafiran. Kerabat tetap kerabat meskipun kafir. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Nabi enggak ngomong ini, hei Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah. Nabi enggak ngomong ngono, tapi Nabi mengucapkan wahai pamanku. Jadi status kekafiran itu enggak mengubah kekerabatan. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami? Ali tetap bin Abi Thalib meskipun Abu Thalib kafir. Umar bin Khattab meskipun Khattab enggak masuk Islam. Jadi kerabat itu enggak bisa hilang sampai hari kiamat. Meskipun Umar itu masuk surga, bapaknya enggak masuk surga, di akhirat ya tetap dipanggil Umar bin Khattab. Kekerabatan gak bisa hilang karena kekafiran. Nasab itu gak bisa, tetap nyambung. Bisa dipahami ya? Nah, nomor pinter saat ini. Nomor 4, istihbab talqin man hadraul maut. Dianjurkan mentalkin orang yang hampir wafat, bukan sak marine wafat. Talqin itu sak derenge wafat. Ya. Diambil dari mana ini? Kok muncul pelajaran seperti ini diambil dari mana? Yaitu Rasulullah datang ke rumahnya siapa tadi? Abu Thalib dan Nabi berkatakan, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Jadi ini ana wong sampun kritis pun sangat kondisi ini sampun payah.
Itu kata Rasulullah, perhatikan. Ini enggak hanya karena orang kafir loh ya. Orang muslim juga ditalkin. Nabi berkata, perhatikan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hampir wafat dengan ucapan la ilaha illallah. Ustaz boleh enggak ditalkin karo pakai ngene Ustaz? Allah. Nabi mengatakan la ilaha illallah, wis nurut Nabi. Saya itu pernah menalkin orang, Mbak, karena anak-anak padha wedi gak wani, aku sampai naik ya wis aku sing maju. La ilaha illallah. Tiba-tiba anake ngomong ngene, ojo ngono kedawan. Awake dhewe gak gelem, wong sing dikongkon. Ya. Terus pundi ngono. Ngene wae lho sing cedhek-cedhek ae, ojo dawa-dawa. Allah. Loh, Rasulullah yang ngomong ini, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane la ilaha illallah dakhalal jannah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hampir wafat dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi ngene Ustaz, engkau khawatir itu gak nutuk. Ngene lho Ustaz, la ilaha peltes mati. Durung tutuk illallah. Masuk tidak ada Tuhan, langsung mati Ustaz. Gak kafir ta mati ini. Gak apa-apa. Ya, perhatikan saya. Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang sudah payah dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Adapun dia sudah berusaha ternyata enggak nyampe umur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Sampean masih ingat enggak kisah orang membunuh 99 nyawa itu? Waktu hijrah belum tutuk nggone, nggih napa mboten? Dorong sujud, dorong sedekah, dorong zikir, mati tengah dalan. Masuk surga, masuk neraka nih. Masuk surga. Jadi niat, sing penting niate la ilaha illallah. Sampun, nomor pinten sakniki? 6 nggih. Nomor 5. Asline aku ro, pura-pura tok sampean cek semangat. Nomor 5. Nomor 5. Nggih, nomor 5 nggih. Azamatu kalimat tauhid, agungnya kalimat tauhid. Wis gak ono sing madani kalimat tauhid ini. Tahlil la ilaha illallah. Iki nek seandainya kula terangaken niki mawon gak entek-entek waktune. Agungnya kalimat tauhid, perhatikan. Nabi Musa itu pernah berkata, "Ya Rabbi, alimni." Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Hei Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, semua hambamu mengucapkan itu." Semua hambamu mengucapkan itu. Seakan-akan Nabi Musa itu sing liyane ya Allah, nek iku aku seru ngono lho. Paham maksudnya ya? Ya Rasulullah, ya Allah, semua hambamu sudah mengucapkan itu. Apa kata Allah? Ya Musa, katakan la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah itu, perhatikan saya baik-baik ya. Seandainya langit lapis 7. Seandainya langit dengan 7 lapisnya ditaruh di salah satu timbangan dengan penduduknya. Ditambah seluruh 7 lapis bumi dengan isinya. Ditaruh di salah satu sisi timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di sisi timbangan yang lain. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit, bumi plus lapis 7 beserta penduduknya. Masih lebih kuatan la ilaha illallah. Agung kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Satu kuncinya Islam. Selama durung ngucap la ilaha illallah durung Islam. 2, kuncinya surga.
Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengimani la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, masuk surga. 1 kunci Islam, 2 kunci surga, 3 kunci syafaat. Tauhid kunci syafaat. Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Apakah dengan lisan tok? Ndak. Khalisan min qalbihi, murni, tulus, jernih, bersih dari hatinya, enggak boleh ngelakoni kesyirikan, gak nang dukun, gak pakai jimat, gak ngingu tuyul, gak percaya dukun, tukang sihir, jimat, apa meneh sing dilakoni wong Lamongan. Wong Lamongan terkenal untuk Surabaya, nek gawe warung itu mesti ono ngono nih. Mesti itu, ya. Jadi kan izin aku boleh-boleh ngono. Tapi gak kabeh. Ya sing ngono, ya akeh sing gak ngono. Meskipun sing ngono ya akeh. Terkenal wong Lamongan ya. Nek masalah iku mandi ya. Nomor berapa tadi itu? Kunci tauhid, tauhid sih. Tadi loh, nomor 6 itu dijelaskan sih. Tauhid itu kunci Islam. Tauhid itu kunci surga. 3, tauhid itu kunci syafaat. Meskipun maca tahlil bendino ping 1000 ping 10.000 tapi sedang dukun percuma, iku lambemu sing la ilaha illallah, atimu gak la ilaha illallah. Meskipun la ilaha illallah la ilaha, tapi saya percaya karo sing mistik-mistik ngono ku, senengane ngingu keris, poso, gelek gaman. Duduk gaman nduk pasar lho iki. Gaman sing diposoni biasa iku lho. Ngerti ta sampean niku? Aja pura-pura gak ngerti wong Lamongan ya. Si akeh seneng gawe-gawe ngono kuwi iku, gak oleh ngono iku. Nah, kudu tauhid bener baru dapat syafaatnya Nabi. Terus tauhid itu kunci ampunan. Kunci Islam, siji. Nomor kali kunci tauhid. Kunci surga, kunci syafaat. Terus nomor 4 kunci apa tadi? Ampunan. Sampai dosane sak pira, selama punya tauhid, selamat sampai dari kekal di neraka. Ya, perhatikan perhatikan baik-baik. Nanti pada hari kiamat ada seorang diadili di depan seluruh makhluk. Perhatikan baik-baik. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil salah seorang manusia di hadapan seluruh makhluk. Dihamparkan di hadapannya 99 catatan amal. Berapa tadi? 99 catatan amal. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Coba bayangno ya. Bayangno. Ada orang dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Dihamparkan di hadapannya 99 catatan amal. Satu catatan amal panjangnya berapa tadi? Sejauh mata memandang. Kali berapa? 99. Dihamparkan kitabnya, kitab catatan amalnya itu loh. 99 buku atau kitab. Satu kitab atau satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Kali 99. Nilainya merah. Nilainya jelek. Rapotnya rosip. Rosip itu apa? Enggak naik lah kalau bahasa kelas itu. Merah. Hamba ini putus asa. Hamba ini sedih. Sudah tahu dirinya akan masuk neraka. Kemudian Allah berkata kepadanya, hal dolamatska katabati, apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu itu mendolimi dirimu? Kamu sholat ditulis judi. Apakah malaikat-malaikatku itu mendolimi kamu? Ada yang keliru nyatetnya. Bisa berdusta enggak hamba pada waktu itu? Mboten sakit. Hamba berkata, mboten ya Allah, memang itu amalku.
Gak bisa ketika, apakah malaikatku itu mendolimi kamu? Gak bisa dia ngomong, ketinggalan ngoten ya Allah. Gak bisa. Gak bisa. Jadi takut hamba ini. Tiba-tiba Allah berkata kepadanya, perhatikan baik-baik. Allah berkata kepadanya, kamu punya kebaikan dan kamu tidak terdolimi. Kamu punya kebaikan dan kamu tidak terdolimi. Heran hamba ini, kebaikan yang mana? Tiba-tiba dikeluarkanlah bitokoh. Apa bitokoh itu? Kartu. Dikeluarkanlah bitokoh, kartu. Kartunya itu ada tulisannya La ilaha illallah. Maka Allah katakan timbang kartu ini dengan 99 buku catatan amal. Hamba ini berkata, ya Rabbi, bagaimana dengan kartu kalau dibandingkan dengan apa? 99 sijilan. Seakan-akan enggak mungkin ya Allah. Ditimbang. Ternyata kartu yang ada tulisannya La ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada catatan amal yang jelek tadi. Jadi sampean kudu duwe tauhid, Pak. Tauhid itu penting. Ya, saelek-eleke wong nglakoni maksiat, selama duwe tauhid dia enggak akan kekal di neraka. Makanya harus ngaji tauhid itu penting banget. Kembali ke materi. Nomor berapa sekarang? Aku tanya sungguhan, kali ini lupa saya. Nomor berapa? 6 saya gini. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 adalah nomor 6, perhatikan. At-tauhidu min syurutis syafa'ah. Tauhid itu syarat syafaat. Saya mau tanya, Abu Thalib bisa enggak dikasih syafaat Nabi? Saya mau bertanya nih, Abu Thalib itu bisa enggak dikasih syafaat sama Nabi? Mboten saged. Enggak bisa dikeluarkan dari neraka. Karena apa? Karena enggak punya tauhid. Nomor 7. Khuturatu ashabis su, bahaya teman yang rusak. Bahaya teman yang jelek. Saya mau tanya, diambil dari mana ini? Kok muncul pelajaran nomor 7, bahaya teman yang jelek. Diambil dari mana? Dari hadis yang kita baca tadi. Halo? Abu Lahab. Gini mboten? Orang itu kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal ya. Mohon maaf. Bukan Abu Lahab, tapi Abu siapa? Jahal. Teman yang rusak itu enggak ingin temannya baik. Orang rusak itu pengen dapat teman yang rusak juga. Makanya ketika Rasulullah ngajak pamannya, ayo man kita bertauhid, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal gak gelem. Abu Jahal menghalangi agar Abu Thalib masuk Islam. Sehingga ini bahaya teman yang rusak. Maka pilihlah teman yang baik. Teman yang baik itu bisa memberi syafaat. Nanti perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti pada hari kiamat orang yang masuk surga. Ketika masuk surga, sampean tahu enggak yang ditanyakan kepada Allah itu apa? Pertama kali masuk surga, apakah pertanyaannya ngene? Ya Allah, pundi widodari kula niku pundi? Pundi istana kula ya Allah? Mboten. Ya, yang ditanyakan apa? Hah? Rabbi, ashabi, ikhwani, mana teman-temanku dulu ya Allah kok enggak ada. Kanu yusalluna mana dulu dia sholat bareng aku di Namira ya Allah. Kanu yusalluna mana dulu sholat bareng aku. Wa yusumuna mana dulu puasa bareng aku. Kok enggak ada ya Allah. Kata Allah, lihatlah di neraka. Keluarkan orang yang ada di neraka yang kamu kenali, yang di dalam hatinya masih ada sebiji dzarrah berupa iman. Jadi teman soleh itu penting, Mbak. Perhatikan, ada hewan di dalam Al-Quran saya ulangi, ada hewan di dalam hadis, di dalam Al-Quran selalu kalau disebut konotasinya negatif, jelek, buruk, gak bagus. Hewan apa itu? Anjing. Perhatikan saya, anjing ini kalau menjilati bejana harus dicuci berapa kali? 7 kali, enggak terima 7 kali dengan air. Di antaranya pakai apa?
debu saking najisi. Nabi itu pernah menunggu Jibril lama gak turun-turun. Malaikat Jibril gak turun-turun. Heran Nabi Muhammad ini. Kenapa malaikat Jibril gak turun? Ternyata tanpa disadari Nabi, di bawah kolong ranjangnya Nabi ini ada jirul kalbi. Ada anak anjing. Ojo diterjemahno basa Jawa gak enak, dirungokno gak enak. Ada anak anjing di bawah ranjangnya Nabi itu. Ketika Nabi tahu, Nabi langsung berkata, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Ketika anak anjing itu dikeluarkan, baru malaikat turun. Ditanya sama Nabi Muhammad, lima ta'akhorta, kenapa panjenengan telat wahai malaikat Jibril? Jibril berkata, nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah kalau dalam rumahnya itu ada anjingnya dan ada rupaka-rupakanya. Rupaka itu apa? Patung, pahatan, lukisan, gambar dari makhluk yang bernyawa. Manusia, kuda, ya pokoknya yang bernyawa itu. Makanya jangan suka ngelukis-ngelukis makhluk yang bernyawa atau patung. Rumahmu ada patungi 100% akeh setane. Nah. Umat sampean sing ono patung-patungi segera singkirkan. Itu disenengi setan. Ya, serius nih nggih. Nah, engko dipikir ulang nek teko omah patunge disingkirkan nggih. Nomor pinten niku wae. Anjing berarti kan di sini kan konotasinya anjing negatif gitu. Rasulullah bersabda, orang ini memberi kok ditarik kembali, kata Nabi, seperti anjing muntah dijilati. Gitu. Salatnya orang Sholat ternyata dia nggak pakai sutro, nggak pakai penghalang itu loh Pak. Terus dilalui apa? Anjing, bisa batal sholatnya. Pokoknya disebut agak mari-mari. Anjing ini selalu konotasinya negatif. Tapi di dalam Al-Quran, anjing disebut satu dalam konteks positif. Bukan negatif. Di dalam Al-Quran ada satu titik, anjing disebut dalam konteks positif. Di mana itu? Anjing dalam cerita Ashabul Kahfi, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya Ashabul Kahfi itu ada di mulut gua. Ini ceritanya positif, enggak negatif. Setelah diteliti para ulama, kenapa anjing ini kok disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif, bagus, bukan celaan. Nah, kenapa? Ini dalam surat Kahfi. Setiap malam Jumat diwoco wong sing kahfian. Ya, setiap malam Jumat kita kan baca Kahfi nih. Surat Kahfi kan disuruh membaca malam Jumat. Seakan-akan Allah itu enggak ingin cerita anjing ini dilupakan. Setiap malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi, mau enggak mau akan baca ayat tadi. Cerita tentang anjing Ashabul Kahfi. Emang positifnya di mana anjing ini? Kok sampai disebutkan? Hah? Berteman dengan orang baik. Poinnya di situ adalah berteman dengan orang baik. Dia berteman sama Ashabul Kahfi. Maka dia ikut barokahnya disebut dalam Al-Quran. Anjing saja diangkat derajatnya manakala dia berteman sama orang baik, apalagi kita. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Orang yang kalau bergaul sama kita mengingatkan kita kepada Allah. Mengajak kita untuk berlomba urusan akhirat, bukan urusan dunia. Nah, jadi itu pelajaran nomor pinten? 7, bahaya teman yang rusak. Masih ingatkan orang membunuh 99 nyawa ingin tobat? Tanya ke orang ahli ibadah, katanya nggak bisa tobat, dipateni pisan dari 100. Dia ingin tobat, datang ke ahli ilmu, saya mateni wong 100, pengen tobat bisa. Tapi tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik. Kenapa? Karena teman yang buruk itu berbahaya. Betul? Nah, itu pelajaran nomor 7. Pelajaran nomor 8, dikit lagi. An-nahyu anil du'a wal istighfar lil kafir. Larangan mendoakan orang yang mati kafir, tidak boleh. Sampean punya ibu, punya bapak, naudzubillah min dzalik, misalnya, insya Allah enggak, jangan sampai terjadi, murtad. Bapak ibu sampean murtad, atau kebalikannya bapak ibu sampean itu asli sejak kecil non muslim, terus sampean masuk Islam. Nah, terus setelah itu bapak ibu sampean yang non muslim tadi wafat, sampean enggak boleh mendoakannya.
Nggak boleh. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 113. Jadi nggak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Nomor 9. Pelajaran nomor 9. Inna syirka la tanfa'u ma'hu ta'ah. Syirik itu tidak akan bermanfaat bersamanya ketaatan. Saya ulangi nggih. Syirik itu tidak bermanfaat ketaatan bersamanya. Apa maksudnya? Bisa dipahami? Sama jawab. Kesyirikan itu, ketaatan itu enggak bermanfaat kalau tauhid itu ada bersama, kalau kesyirikan itu ada bersamanya. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu Abu Thalib punya amalan mulia enggak? Sampai tak kasih tahu nggih. Ngopeni anak yatim itu paling gede, Pak. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga. Lah ini Abu Thalib enggak sekedar nyantuni anak yatim. Anak yatim yang calon menjadi apa? Menjadi nabi. Jadi di dalam jasadnya Nabi itu ada makanan yang dulu diberikan oleh Abu Thalib kepadanya. Amalannya mulia, membela Nabi, membackup dakwanya Nabi, melindungi Nabi. Tapi gak bermanfaat. Kenapa gak bermanfaat? Karena amal soleh tanpa tauhid hancur berantakan. Perhatikan. Di dalam Al-Quran itu, ini bolak-balik saya sampaikan. Mudah-mudahan masih ingat sampean. Di dalam Al-Quran itu ada ayat itu dulu ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, ada di kitab-kitab Nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran ada ayat ini diturunkan ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, ke Nabi-Nabi terdahulu. Ada ayat dalam Al-Quran pernah diturunkan ke Nabi-Nabi sebelumnya. Kitab suci datang silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Para nabi datang silih berganti, tapi ada ayat tidak pernah Allah ganti. Surat apa? Ayat berapa? Iki terus tak gak iki. Menang-menang kabeh wis tak sampai no bolak-balik. Surat dalam Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Perhatikan, la in asyrakta la yahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Sakno Abu Thalib ini amale akeh tapi gak bermanfaat karena gak punya tauhid. Saya mau tanya, saya membuat contoh, perhatikan. Ada orang Pak, dia berjudi, minum minuman keras plus berzina. Terus mati di tempat perzinahan, naudzubillah min dzalik. Mati di ranjang perzinahan, naudzubillah min dzalik. Mati di situ. Pertanyaan saya, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Oh, jangan ragu-ragu. Masuk husnul khotimah. Su'ul khotimah. Mati ketika berzina. Su'ul khotimah. Gitu. Oke, ini contoh pertama. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Ada seorang laki-laki pergi ke gunung Surawiti. Pengen gelek soge. Kebreset mati di situ. Atau ke Gunung Kawi, ke tempat keramat, menyediakan sesajen, kepala hewan, pakai dupa, membuat ritual di situ, terus terpleset mati di tempat itu. Pertanyaan saya, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Yang pertama su'ul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Tapi pertanyaannya, apakah di mata Allah sama apa beda? Beda. Orang yang pertama ini sholatnya masih ada. Betul. Sholatnya enggak hilang. Bisa dipahami nggih? Bakti ke orang tua masih ada. Sedekah sirri masih ada. Tapi sing nomor loro iki mang hajine hilang.
umroh ilang, salat ilang. Gini mboten? Itulah bedanya maksiat sama syirik. Maksiat itu masih mungkin diampuni Allah karena masih amalan-amalan lain masih berlaku. Tapi kalau syirik ini berbahaya. Makanya hati-hati nggih. Jadi amalan soleh gak bermanfaat kalau kita melakukan kesyirikan. Terus dikit lagi. Nomor 10. Khuturatut ta'assub bil aba. Bahaya fanatik dengan ajaran nenek moyang. Dalilnya surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Kalau dinasihati ikutilah Al-Qur'an, ikutilah sunnah Nabi, mereka berkata kami ikuti nenek moyang kami. Mosok wong tua kami salah. Nah, jangan sampai ikuti Al-Qur'an dan sunnah. Nomor 11 terakhir. Al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya saking pentingnya hidayah, umat Islam itu minimal gak boleh kurang sehari semalam wajib minta hidayah kepada Allah 17 kali. Leres mboten? Saking pentingnya hidayah sampai berdoa minta hidayah Allah jadikan rukunnya sholat. Yaitu apa? Surat Al-Fatihah di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau ada orang sholat enggak minta hidayah, enggak membaca ayat itu, batal sholatnya. Gitu? Saking agungnya hidayah. Makanya dijaga hidayah itu. Bagaimana caranya? Ya datang kajian, datang ke Namira, dengarkan kajian, sholat, anak cucunya diajak ke masjid, anak cucunya diajak ngaji, supaya hidayah itu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, kurang lan langkungipun kula nyuwun gunge pangapunten. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.